Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Raflianto dari kelas 11 TJ2, nomor absen 18. Saya akan membahas tentang fungsi elemen sistem komunikasi serat optik. Yang pertama ada transmisi. Fungsinya untuk menyalurkan informasi, suara, gambar, atau data antar titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Seperti yang tertera di gambar di atas, ada alat-alat elektronik untuk mengirimkan data kepada si penerima. Caranya adalah alat elektronik tersebut mengirimkan data lalu disambungkan ke terminal melewati sentral, lalu ditransmisikan ke satelit. Setelah itu, satelit memancarkan data kembali ke satelit penerima, lalu ditransmisikan di sentral, lalu ke terminal, dan setelah itu sampailah data oleh penerima pesan. Nah, setelah itu ada sistem transmisi. Menurut jenisnya, sistem transmisi dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Menurut aplikasinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada jaringan akses, junction atau MEA, dan trunk. Komposisi dasar sistem komunikasi serat optik. Yang pertama ada telepon, laptop, printer, TV. Nah, jika salah satu alat tersebut akan mengirimkan data ke si penerima, maka proses yang akan dilalui adalah yang pertama ada light source. Light source di situ terdapat konversi sinyal elektrik menjadi optik dengan tipe LED atau laser. Setelah itu akan melalui optical fiber, yaitu media transmisi sinyal optik dengan tipe multimode dan single mode. Yang ketiga ada repeater. Di repeater terjadi konversi sinyal dari optik menuju elektronik, lalu optik lagi. Setelah itu, melalui optical fiber kembali sebagai media transmisi sinyal optik dengan tipe multimode dan single mode. Setelah itu, ada detektor. Di sini mengkonversi sinyal optik menjadi elektrik dengan tipe PIN dan APT. Setelah itu, barulah data tersebut bisa diterima oleh alat-alat yang digunakan untuk menerima data tersebut. Sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi sebagai pengubah besaran sinyal listrik atau elektris menjadi sinyal cahaya atau elektrik ke optik converter. Terdapat dua jenis sumber optik, yaitu LED dan diode laser. Pemilihan dari sumber daya cahaya yang akan digunakan bergantung pada bit rate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi atau harga dari sumber optik tersebut. LED atau light emitting diode. LED merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme emisi spontan. Terdapat dua jenis LED, yaitu surface emitting LED dan edge emitting LED. Edge emitting LED memiliki efisiensi kopling ke serat yang lebih tinggi. LED mengubah besaran arus menjadi besaran intensitas cahaya, dan karakter arus atau daya pancar optik memiliki fungsi yang linear. Cahaya yang dipancarkan LED bersifat tidak koheren yang akan menyebabkan dispersi kromatik, sehingga LED hanya cocok untuk transmisi data dengan bitrate rendah sampai sedang. Daya keluaran optik LED adalah sekitar negatif 33 dBm sampai dengan negatif 10 dBm. LED memiliki lebar spektral atau spectral width 30-50 nanometer pada panjang gelombang 850 nanometer dan 50-150 nanometer pada panjang gelombang 1300 nanometer. Diode laser atau light amplification by stimulated emission of radiation. Diode laser merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme pancaran atau emisi terstimulasi atau stimulated emission. Cahaya yang dipancarkan oleh diode laser bersifat koheren. Diode laser memiliki lebar spektral yang lebih sempit sampai dengan 1 nanometer jika dibandingkan dengan LED, sehingga dispersi kromatik dapat ditekan. Diode laser diterapkan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Daya keluaran optik dari diode laser adalah negatif 12 sampai dengan positif 3 dBm.
Karakteristik arus kemudi daya optik diode laser tidak linear. Kinerja keluaran daya optik, panjang, gelombang, umur dari diode laser sangat dipengaruhi oleh temperatur operasi detektor atau fotodetektor. Fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dan penerima optik, maka fotodetektor harus memiliki kinerja yang tinggi. Persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh fotodiode meliputi 1. Memiliki sensitivitas yang tinggi. 2. Memiliki lebar bidang atau kecepatan respon atau tanggapan yang cukup untuk mengakomodasi bit rate data yang diterima. Yang ketiga, hanya memberikan noise tambahan minimum. Yang keempat, tidak peka terhadap perubahan suhu. Pada sistem transmisi serat optik digunakan dua jenis fotodetektor, yaitu diode PIN atau FET atau Positive Intrinsic Negative atau Field Effect Transistor. Yang kedua adalah APD atau Avalanche Photodiode. Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik pada tahanan RL. Arus tersebut diubah menjadi besaran tegangan. Perbandingan arus yang dihasilkan oleh fotodetektor terhadap daya optikal yang diterima disebut sensitivitas optik dan dinyatakan dalam satuan A/W. Sensitivitas suatu fotodetektor sangat bergantung pada panjang gelombang operasi dan bahan fotodetektor. Berikut ini adalah contoh rangkaian fotodioda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.